Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saifullah Subaihaki dengan NIM 23044111611. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penerapan model EDI dalam penelitian Research and Development atau disingkat R&D. Sebelum lanjut ke materinya, saya perkenalkan dulu para anggota dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni dengan NIM 23044111668. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa model ID. Yang pertama yaitu evaluation, penilaian dan revisi. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, pendesain perancangan solusi. Yang keempat, development pengembangan produk. Nah, yang terakhir, implementation penerapan uji coba. Nah, apa itu model ID? Di sini saya akan menjelaskan model ID yang itu kerangka kerja sistematis untuk desain instruksional dan pengembangan pembelajaran. 5 tahapan utama: analisis, desain, development, implementation, evaluation, digunakan luas di pendidikan dan pelatihan sejak 1970-an karena sifatnya yang terstruktur dan iteratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita dengan NIM 23044111824. Di sini saya akan menjelaskan tahap 1 sampai tahap 5. Tahap 1 yaitu analisis, memahami masalah dan kebutuhan dasar. Tahap awal ini berfokus pada identifikasi secara mendalam mengenai kesenjangan kebutuhan dan masalah spesifik yang ingin diselesaikan melalui penelitian dan pengembangan. Pertama, identifikasi kebutuhan dan masalah yang ingin diselesaikan dalam R&D. Contohnya, menemukan kebutuhan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android karena kurangnya sumber belajar yang menarik. Yang kedua, analisis audiens, profil siswa, sumber daya dan kendala yang mungkin dihadapi, struktur teknologi. Tahap kedua yaitu desain. Pada tahap ini, solusi pembelajaran dirancang secara rinci berdasarkan temuan dari tahap analisis. Berikut adalah blueprint produk yang akan dikembangkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran, menetapkan hasil yang diharapkan, spesifik, terukur, dapat dicapai. Kedua, struktur konten, menyusun silabus, alur materi, dan navigasi produk. Yang ketiga, alat evaluasi, merancang instrumen penilaian baik formatif maupun sumatif. Contohnya, membuat blueprint media pembelajaran dengan fitur interaktif, simulasi, dan sistem evaluasi otomatis. Tahap ketiga yaitu development, pengembangan. Tahap development adalah proses nyata pembuatan produk atau media pembelajaran sesuai dengan spesifikasi desain. Ini melibatkan konversi blueprint menjadi produk fungsional. Yang pertama, pembuatan prototipe dan produk awal. Contohnya, pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis Android menggunakan alat dan bahasa pemrograman yang relevan. Kedua, melibatkan uji kelayakan oleh ahli materi dan media untuk memastikan validitas dan kualitas produk sebelum diimplementasikan. Tahap keempat yaitu implementasi, mewujudkan produk di lapangan. Pelaksanaan produk yang telah dikembangkan dan divalidasi dalam lingkungan pengguna yang sebenarnya. Yang pertama, fokus pada uji coba fungsional dan penerimaan pengguna. Contohnya, uji coba media pembelajaran interaktif di kelas yang melibatkan sampel siswa target. Yang kedua, pengumpulan data mengenai respons pengguna, kemudahan pengguna, dan efektivitas awal produk dalam memfasilitasi pembelajaran. Tahap kelima yaitu evaluasi, menilai dampak dan kualitas. Pertama, evaluasi formatif dilakukan di setiap tahap EDI untuk perbaikan segera, sebelum, selama, dan sesudah pengembangan. Yang kedua, evaluasi sumatif, penilaian akhir untuk mengukur efektivitas produk seringkali dilakukan setelah implementasi.
Yang ketiga, feedback pengguna, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, misalnya hasil belajar siswa, untuk mengukur keberhasilan produk. Yang keempat, revisi produk. Hasil evaluasi menjadi dasar vital untuk revisi dan perbaikan berkelanjutan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan nomor NIM 23044111852. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus atau skripsi pengembangan media pembelajaran network dan pendekatan IDN pada materi larutan penyangga. Pertama itu ada analisis. Peneliti melakukan net analisis dengan wawancara dan angkat kepada siswa untuk mengetahui kesulitan penyangga dan ketertarikan terhadap pengguna media digital atau network. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa tertarik pada penggunaan network. Kedua ada desain. Peneliti menyusun rancangan pembelajaran dan storyboard untuk media network atau alur materi, aktivitas interaktif, dan penilaian. Storyboard dan desain diserahkan pada validator. Validasi storyboard dapat skor tertinggi 86% atau kriteria sangat layak. Ketiga ada pengembangan. Pembuatan media network sesuai storyboard, isi materi dikembangkan fitur interaktif, disusun lalu diuji dan divalidasi oleh ahli materi dan media. Validasi media atau hasil pengembangan diperoleh rata-rata nilai 84,26% atau kriteria sangat layak. Keempat ada implementasi. Media diuji coba terbatas di Sekolah SMA 34 Jakarta kepada 72 peserta didik kelas 9 dan 2 guru sebagai responder. Pengumpulan data menggunakan angket respon guru dan siswa. Respon guru sangat positif, yaitu 95,42% sangat baik, sedangkan respon siswa itu juga tinggi, yaitu 84,59% sangat baik. Kelima ada evaluasi. Perlu dicatat, peneliti ini dibatasi sampai tahap implementasi dan tidak melaporkan tahap evaluasi penyaluran. Evaluasi lanjut atau aktivitas jangka panjang belum dilakukan dalam skripsi ini. Hasil utama, validasi dan respon pengguna menunjukkan produk layak atau sangat layak. Validasi materi 73,42% layak, storyboard 86% sangat layak, validasi media 84,26% sangat layak, respon guru 95,42% sangat baik, dan respon siswa 84,59% sangat baik. Kesimpulan peneliti, pengembangan network ini memiliki kualitas tampilan, efektivitas, dan kepuasan yang sangat baik pada uji terbatas. Manfaat kunci penerapan model ADI dalam R&D. Yang pertama itu sistematis dan terstruktur. Pendekatan bertahap meminimalkan risiko kegagalan proyek dan memastikan fokus pada tujuan awal. Yang kedua, evaluasi berkelanjutan, memberikan kerangka kerja untuk evaluasi dan perbaikan yang berulang atau iteratif, meningkatkan kualitas produk dari waktu ke waktu. Yang ketiga, sesuai kebutuhan pengguna, memastikan produk akhir valid, relevan, dan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang keempat, peningkatan efektivitas. Hasil penelitian dan pengembangan menjadi lebih akurat, terukur, dan memiliki dampak nyata di lapangan. Kesimpulannya, model EDI adalah pendekatan sistematis dalam penelitian R&D yang terdiri dari tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahap saling berkaitan untuk memastikan produk pembelajaran yang dihasilkan relevan, efektif, dan siap digunakan. Dengan produk yang terstruktur dan evaluasi berkelanjutan, EDI membantu menghasilkan produk pendidikan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pengguna. Baik, itulah penjelasan materi
Edi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.